Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang landasan dan pengembangan kurikulum. Anggotanya saya sendiri, Lili Melati, Winda, Selvia Melinda, Diana Bila Putri, dan Yuni. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Landasan pengembangan kurikulum. Jadi pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum pertama kali digunakan dalam dunia olahraga, yaitu menyatakan jarak yang harus ditempuh seorang pelari mulai dari start hingga finish. Kemudian, istilah-istilah kurikulum banyak dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Salah satunya yaitu Alexander dan Lewis, yang berpandangan bahwa kurikulum adalah upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa dalam belajar. Menurut Hornby, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran atau sesuatu prinsip yang mendasari sesuatu. Tidak dapat disebutkan bahwa landasan pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan atau prinsip yang didasari oleh kepercayaan yang dijadikan sandaran atau pijakan dalam pengembangan kurikulum yang dinamis. Indonesia mengatur tentang kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan bab 10 tentang kurikulum, dan lebih rinci dijelaskan dalam pasal 36 ayat 1, yaitu yang mengamanatkan bahwa pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan mampu memberikan landasan, isi, dan pedoman bagi siswa secara optimal sebagai tuntutan dan tantangan dalam masyarakat. Landasan pengembangan kurikulum. Ada 3 landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan psikologis, dan 3. Landasan sosiologis. Kenapa menggunakan 3 landasan ini? Karena permasalahan manusia mencakup 3, yaitu logika, 2. Etika, dan 3. Estetika. Kemudian kita membahas mengenai landasan filosofi pendidikan. Secara istilah, filosofi atau filsafat berarti cinta dan kebijaksanaan. Banyak orang berpendapat bahwa filsafat merupakan ibu dari segala jenis ilmu. Pada hakikatnya, filsafat juga yang menentukan tujuan umum pendidikan. Berdasarkan besar objek kajiannya, filsafat dibagi menjadi 2, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum ini pula dibagi menjadi 3, yaitu metafisika yang membahas mengenai hakikat penciptaan dan realitas, kemudian ada epistemologi yang membahas tentang hakikat pendidikan dan penalaran, dan yang ketiga ada aksiologi yang membahas tentang nilai-nilai dan cabang-cabang etika dan estetika. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan tujuan pendidikan erat kaitannya dengan pandangan hidup atau falsafah negara. Maka kurikulum harus disusun berdasarkan falsafah atau pandangan negara tersebut. Indonesia menggunakan Pancasila sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup. Maka dalam penyusunan program pendidikan, penyusunan tujuan pendidikan, peranan peserta didik dan pendidik harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian kita lanjutkan dengan aliran filsafat pendidikan. Seperti dijelaskan tadi bahwa filsafat mempunyai 3 cabang ilmu, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, dalam aliran filsafat pendidikan, konsep metafisika berimplikasi terhadap tujuan pendidikan, konsep hakikat manusia berimplikasi pada peranan pendidik dan peserta didik, konsep hakikat pendidikan berimplikasi pada metode pendidikan, dan konsep aksiologi berimplikasi pada tujuan umum pendidikan. Nah, filsafat dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum, namun hendaknya dikaji dan diteliti lebih dahulu agar sesuai dengan filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama ada aliran progresivisme dan pragmatisme. Nah, aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asasnya dalam semua realita kehidupan dengan tujuan agar manusia dapat bertahan menghadapi tantangan hidupnya. Sedangkan aliran pragmatisme mengatakan bahwa sesuatu akan dinyatakan benar apabila sesuai dengan realita atau kenyataannya. Kedua aliran ini dipelopori oleh William James dan John Dewey. Kontribusi terbesar yang mereka berikan di dalam dunia pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum itu sendiri, yaitu mereka berpendapat bahwa kurikulum harus bersifat fleksibel. Nah, karenanya lah kurikulum mudah dievaluasi dan direvisi setiap saat sesuai dengan kebutuhannya. Dan kurikulum juga bersifat eksperimental, yang berarti bisa dipusatkan pada pengalaman yang didasarkan atas kehidupan manusia yang
dapat berinteraksi dalam lingkungan yang lebih kompleks. Nah, kemudian ada aliran esensialisme. Aliran ini didasarkan oleh nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama. Nah, nilai-nilai tersebut berasal dari kebudayaan dan falsafat yang korelatif. Aliran ini menghendaki adanya mata pelajaran yang memuat tentang manusia yang dapat menghayati nilai-nilai kebenaran yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga ada aliran rekonstruksionisme. Nah, aliran ini berusaha merombak tata susunan yang lama menjadi tata susunan kebudayaan hidup yang lebih modern. Nah, dalam aliran ini terdapat 3 pandangan, yaitu yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di dalam ontologi, mereka berpendapat bahwa realita itu bersifat universal, yang berarti ada di mana saja dan sama setiap tempatnya. Yang kedua ada epistemologi. Mereka berpendapat bahwa harus menggunakan asas tahu. Maksudnya adalah jika kita tidak mungkin kita mengetahui sesuatu jika tidak melewati pengalaman tersebut. Dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, di dalam aksiologi mereka berpendapat bahwa dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai, begitu pula interaksi dengan alam semesta. Pasti dibutuhkan nilai-nilai yang harus dilakukan, tidak mungkin dilakukan dengan sikap netral. Nah, selanjutnya ada aliran eksistensialisme. Aliran ini merupakan paham yang berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bersifat bebas ataupun kreatif. Seorang eksistensialisme sadar bahwa kebenaran itu bersifat relatif, yang karenanya mereka bebas memilih mana yang baik dan buruk untuk hidupnya. Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang, mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup di dunia, apa pengalaman itu. Yang terakhir ada aliran perennialisme. Nah, perennial itu sendiri berarti abadi. Jadi, aliran ini beranggapan bahwa beberapa gagasan telah bertahan lama sejak bertahun-tahun atau berabad-abad tahun yang lalu dan masih relevan digunakan sampai saat ini, sama seperti ketika gagasan itu pertama kali ditemukan. Perennialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, keindahan, dan kebenaran daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Nah, pengetahuan dianggap lebih penting dibandingkan dengan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat tempat dan waktu. Nah, aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Nabila Putri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan psikologis. Jadi, mengapa sih pengembangan atau kurikulum itu harus berlandaskan psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Nah, kondisi psikologi atau karakteristik psikofisik itu berupa perilaku atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh seorang peserta didik. Jadi, perilaku yang ditunjukkan itu adalah ciri-ciri kehidupannya bagaimana, seperti itu, baik yang tampak maupun tidak tampak. Lalu perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dalam dunia pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dan juga pendidik. Peserta didik ini sedang berada dalam tahap atau proses perkembangan baik fisik, mental, emosional, sosial, dan moral. Maka dari itu, tugas utama seorang guru adalah untuk membantu mengoptimalkan perkembangan tersebut sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Nah, dengan adanya landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum ini diharapkan
pendidikan itu dapat berjalan secara relevan, sesuai dengan hakikat peserta didik, baik secara bahan ajar, penyampaian, maupun proses belajarnya. Nah, dalam landasan psikologis ini dibagi menjadi 2 cabang yang berkaitan dengan apa dan bagaimana proses belajar dan juga perkembangan peserta didik, yaitu adalah psikologi perkembangan dan juga psikologi belajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan. Jadi psikologi perkembangan itu berkaitan dengan keunikan anak. Bahwa sejak lahir anak itu telah memiliki keunikan tersendiri. Misalnya nih, dalam hal ekspresi, anak itu mengekspresikan bahwa ia sedih dengan tangisan dan juga amarah, lalu dengan berupa gerakan. Nah, hal ini menggambarkan bahwa setiap anak itu memiliki potensi untuk berkembang. Nah, dalam pandangan tersebut, anak memiliki keunikan itu sangat berpengaruh besar terhadap pengembangan kurikulum. Perlu diketahui bahwa setiap anak itu memiliki perilaku tersendiri, lalu memiliki perbedaan disambil bersamaan dengan yang lainnya. Nah, ini adalah implikasi mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah implikasi pengembangan kurikulum dalam hal tersebut. Yang pertama, tiap anak diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan juga kebutuhannya. Yang kedua, di samping menyediakan pengajaran secara umum atau seperti sekolah, harus disediakan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat anak. Yang ketiga, kurikulum harus menyediakan bahan ajar akademik. Lalu yang keempat adalah kurikulum harus memiliki tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap, dan juga keterampilan dalam pribadi yang utuh secara lahir dan batin. Lalu yang kedua adalah implikasi terhadap perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran itu harus berpusat terhadap perubahan perilaku peserta didik. Lalu yang kedua adalah bahan ajar harus sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Lalu yang ketiga adalah strategi pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang keempat, media yang digunakan selalu menarik perhatian dan juga minat anak. Yang kelima, sistem evaluasi harus berhubungan atau berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus namun bertahap. Nah, di sini kami mengutip tahap-tahap perkembangan dari Rossi. Yang pertama adalah tahap 1 0 sampai 2 tahun, di mana ada perkembangan fisik, berdiri, berjalan, juga berlari. Yang kedua adalah 2 sampai 12 tahun, di mana sudah mulai menjalani manusia primitif. Lalu yang ketiga adalah 12 sampai 15 tahun, penalaran dan juga intelektualnya sudah mulai berjalan. Yang kelima, tahap 4 maksudnya, 15 sampai 25 tahun sudah mulai mengenal manusia beradab, hidup sebagai manusia beradab, tahu pengetahuan seksual, moral, dan yang lainnya. Nah, diharapkan dengan adanya psikologis dalam sampai pengembangan kurikulum ini, pendidikan dapat berjalan secara efektif agar semua tujuannya dapat tercapai. Saya akan menjelaskan mengenai psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan studi tentang bagaimana individu belajar, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan tingkah laku, baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik, terjadi karena pengalaman yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai perilaku belajar. Perubahan-perubahan perilaku yang terjadi karena insting atau terjadi karena kematangan atau perilaku yang terjadi secara kebetulan tidak termasuk belajar. Memahami psikologi belajar membantu para guru dalam merancang sebuah kegiatan pembelajaran, khususnya untuk pengembangan kurikulum. Ada 3 rumpun teori belajar yang dibahas dalam psikologi belajar, yaitu yang pertama teori disiplin mental atau daya, yang kedua itu teori behaviorisme, dan yang ketiga teori kognitif gestalt field. Yang pertama, teori disiplin mental atau daya. Menurut teori ini, sejak dilahirkan, anak telah memiliki potensi-potensi atau daya-daya tertentu yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti potensi atau daya mengingat, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, dan daya-daya lainnya.
Potensi-potensi tersebut dapat dilatih agar dapat berfungsi secara optimal. Daya berpikir anak sering dilatih dengan pembelajaran berhitung misalnya. Daya mengingat dilatih dengan menghafal sesuatu. Daya yang telah terlatih dipindahkan ke dalam pembentukan lain. Pemindahan ini mutlak dilakukan melalui latihan. Karena itu pengertian pembelajaran dalam konteks ini melatih anak dalam daya-daya itu. Cara pembelajaran pada umumnya melalui hafalan dan latihan-latihan. Yang kedua, teori behaviorisme. Dalam teori ini terdapat 3 rumpunan teori yang mencakup teori koneksionisme atau asosiasi, teori conditioning, dan teori operant conditioning atau reinforcement. Behaviorisme muncul dari adanya pandangan bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Behaviorisme menganggap bahwa perkembangan individu tidak muncul dari hal yang bersifat mental. Perkembangan anak menyangkut hal-hal yang bersifat nyata yang dapat diamati atau dilihat. Menurut teori ini, kehidupan tunduk pada hukum stimulus dan respon. Belajar pada dasarnya merupakan hubungan stimulus dan respon. Belajar merupakan upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon seoptimal mungkin. Tokoh utama dari teori ini yaitu Edward L. Thorndike yang memunculkan 3 teori belajar yaitu Law of Readiness, Law of Exercise, dan Law of Effect. Menurut hukum kesiapan atau readiness, hubungan antara stimulus dengan respon akan terbentuk bila ada kesiapan pada sistem saraf individu. Hukum latihan atau exercise, hubungan antara stimulus dan respon akan terbentuk apabila sering dilatih atau diulang-ulang. Hukum akibat atau efek menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan terjadi apabila ada akibat yang menyenangkan. Yang ketiga, teori kognitif Gestalt field. Menurut teori ini, keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Keseluruhan bukan kumpulan dari bagian-bagian. Manusia dianggap sebagai makhluk yang melakukan hubungan timpal balik dengan lingkungannya secara keseluruhan. Hubungan ini dijalani oleh stimulus dan respon. Stimulus yang hadir diseleksi menurut tujuannya. Kemudian individu melakukan interaksi dengannya terus-menerus sehingga terjadi suatu proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru lebih berperan sebagai pembimbing, bukan sumber informasi. Peserta didik lebih berperan dalam hal proses pembelajaran. Belajar berlangsung berdasarkan pengalaman, yaitu kegiatan interaksi antara individu dan lingkungannya. Belajar menurut teori ini bukanlah sebatas menghafal, tetapi memecahkan masalah. Dan metode pembelajaran yang dipakai adalah metode ilmiah. Dengan cara anak didik dihadapkan pada suatu permasalahan yang cara penyelesaiannya diserahkan kepada masing-masing anak didik, yang pada akhirnya peserta didik dibimbing untuk mengambil suatu kesimpulan bersama dari yang telah dipelajari. Sekian dari saya. Selanjutnya mengenai landasan sosiologi akan disampaikan oleh Lili. Materi yang selanjutnya yaitu landasan sosial. Landasan sosial kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum harus berlandaskan sosiologis? Karena anak-anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan formal, informal, dan non-formal dari masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan perkembangan masyarakat setempat. Perumusan kurikulum harus menyesuaikan pada budaya masyarakat yang akan menjadi objek pendidikan dan penerima hasil pendidikan. Aspek yang pertama yaitu masyarakat dan kurikulum. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin meningkat pula tuntutan yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan. Pendidikan harus mampu mengantisipasi tuntutan tersebut.
Pendidikan harus mempersiapkan anak didik sesuai dengan kondisi sosial. Colholm, Light, dan Keller memaparkan tujuan fungsi sosial. Yang pertama, mengajar keterampilan. Kedua, mentransmisikan budaya. Ketiga, mendorong adaptasi lingkungan. Keempat, membentuk kedisiplinan. Kelima, mendorong bekerja kelompok. Keenam, meningkatkan perilaku etika, dan lain-lain. Aspek yang kedua yaitu kebudayaan dan kurikulum. Mengapa kebudayaan berperan penting dalam penerapan kurikulum? Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dari hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Semua itu dapat diperoleh melalui interaksi lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah. Oleh sebab itu, sekolah mempunyai tugas khusus dalam memberikan pengalaman, salah satu alatnya yaitu kurikulum. Yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasikan aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek sosial ialah yang berkenaan dengan kondisi sosial, sedangkan aspek budaya, yaitu kurikulum sebagai alat, harus berimplikasi untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, dan kecakapan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.